Tapi kalau paku ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, disalik batu inyo hidup di puncak kerambi tumbuh subur. Lai kanamuh dia tok rumah bagonjong hijau. Tapi lapak perang panjang ada pusat kebudayaan Minang zenan tu batu hijau rumah tu. Tumbuh paku dia teh. Ndak ada ke tanah tu dah. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyeso makannya mencari seorang. Pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih jo gagah caliklah perjuangannya. Walau dialang dirantangi baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu dia ulah angkuh kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyau kabau, siang diempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakan larimbun pulau. Paneh bertahun dak kabaa di parun nalun kabih antah ko urek nan tacabui salagi rumpun dak binaso nan paku bepantang mati. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah kita dimatikannya tadi malam. Dan itu sudah berulang kali terjadi kepada kita sepanjang usia kita masing-masing. Dan alhamdulillah kita yang hadir ini atau yang tidak sempat hadir karena alasannya sangat tepat, hari hujan. Hari nan hujan santan bapayuang karak sipului mendaki buki kue bolu. Menurun ke bancah raga-raga telayang pandang bake haji tasanda tangan ke kalamai. Malatuh badia pisang gadang taserak peluru onde-onde mengabui asok sagun-sagun. Tagak bendera kue sapi mendarui oto lamang panggang bacakak katan joapam tabung kuat lari tabuang kopi. Duduk menangis sari kayu bangkalai sia menyudahkan. Coba ulang balik. Itu sadonya salero, ya kan? Dan Tito pandai membuat sadonya, lebih-lebih ibu-ibu, ya kan? Mudah-mudahan kita dapat palo pagi kini sebanyak titik hujan sejak malam sampai pagi kok. Amin ya rabbal alamin. Nanam hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid, apa namanya? Nurul Falah, cahaya kemenangan. Yang kita hormati Bapak Ketua Lingkungan, Bapak RT, Bapak RW, Niniak Mama, pemuka masyarakat, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang, para pemuda remaja masjid, semuanya adalah kita orang yang terhormat selama kita tidak bermaksiat. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan kehormatan baik di sisi Allah maupun antara kita manusia sesama manusia. Amin. Ya. Jadi kalau saya sudah berlaku hidup dan mati itu sampai hari ini itu sudah 72 tahun. Hidup siang mati malam, hidup siang mati malam. Ya kan? Alhamdulillah pagi ini kita ini dihidupkan oleh Allah. Maka kita puji beliau, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah dimatikan. Hidup kita ini untuk apa? Ini kadang-kadang kita yang lupa. Yang paling pokok, yang paling urgen, yang paling utama, ya kan? Kehidupan kita sebagai manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini populer dan kerap kali dibaca oleh ulama. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu
kecuali untuk beribadah. Jadi bakobun sawit, baladang lado, kasawah kaladang, manggalih, jadi pejabat, jadi anggota DPR, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri. Itu yang kedua, Pak. Itu sarana dan prasarana kita untuk beribadah. Yang paling pokok itu hidup kita diciptakan Allah untuk beribadah. Jangan ini pernah kita lupakan. Mungkin tadi Bapak Ibu yang cepat terbangunnya sudah salat tahajud, sudah salat hajat, sudah salat sunat taubat, dan sudah salat sunat istikharah, mana yang ragu dengan pilihan. Ya kan, ada yang salat taubat, ada yang salat witir, ada yang salat hajat. Itu semuanya ibadah, yang di semuanya itu sunat, tapi ibadah sunat ini lebih banyak dari ibadah wajib. Maka setiap kita bangun, jangan lupa beribadah ini kepada Allah. Karena kita diberikan oleh Allah tidak jauh tuanya dari Nabi, dan tidak jauh kecilnya dari Nabi. Karena Nabi kita hanya 63 tahun. Paling-paling kalau akan panjang juga umur kita dari Nabi 80, 90. Kalau akan pendek bisa 50, bisa 45. Ya kan? Dan bisa sadang kuuk mati. Nah, kuuk itu kan itu kekurangan oksigen. Kuuk. Lalu sekali. Ya kan? Makanya kalau kita hidup ini lupa yang utama beribadah, itulah orang yang menyia-nyiakan waktu. Dan orang itulah yang disebut khusrin, orang yang rugi. Maka janganlah kita dalam umur yang pendek ini jadi orang rugi. Nah, untuk itu pertama bersyukur kepada Allah setiap saat, direalisasikan dengan ibadah. Dan direalisasikan meninggalkan larangannya. Dan direalisasikan apa yang kita lakukan hanya semata karena dia. Itu syukur yang paling tinggi. Yang paling rendah itu syukur membaca alhamdulillah. Kadang-kadang orang awak kok Pak sudah makan selupo macam alhamdulillah. Nyoba sanda di tonggak sudah makan kok keparang-parang lah orang lain. Nggak alhamdulillah cucu. Ini syukur yang paling rendah membaca alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sepayung dengan beliau di akhirat nanti. Ada bapak-bapak sebagai contoh ya, ketika Nabi itu masih 11 tahun kan diajar oleh pamannya Abu Talib pai mengalih. Dibawalah ke negeri Syam. Iya kan? Di negeri Syam itu masih hidup seorang pendeta yang masih taat mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Namanya Buhaira. Ada ulama menyebut namanya Bahira. Iya kan? Pendeta Buhaira ini sudah melihat dalam kitab Injil, iya kan? Bahwa Nabi yang akan lahir atau Nabi yang terakhir itu ciri-cirinya ada 3. Pertama, dia anak yatim. Yang kedua, di punggungnya ada stempel Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang ketiga, dia tidak pernah kena panas. Jadi kemana pergi, Allah menyuruh awan melindungi dia. Jadi ketika lalu Abu Talib dengan teman-temannya beserta Nabi yang baru 11 tahun, ke hadapan, ke muka, ke depan rumah pendeta Buhaira itu, nampak oleh pendeta Buhaira sekelompok orang ini dilindungi awan. Lantas dia berdoa, ya Allah, ini sudah saya lihat ini, bahwa tanda-tanda Nabi yang terakhir itu salah satunya kemana pergi tidak kena cahaya sang surya. Dia engkau lindungi dengan awan. Ini sudah saya lihat ya Allah. Tapi orang ini satu rombongan. Tolong tunjukkan kepada saya ya Allah mana yang Nabi. Pendeta Buhaira sudah ada juga apanya Pak? Feelingnya.
bahwa tentu saja yang akan jadi nabi itu yang paling mudah. Tapi untuk menjelaskan benar-benar tahu dia, ya kan? Allah menunjukkan bagaimana orang ini kehabisan air minum, ya kan? Maka dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Tagak siko ya nak, tolong unyian galih awak apa jo kawan-kawan kapai mencari air." Jadi Pak, abarangke lah orang nomerampek tadi Pak, tinggal Nabi sendiri. Karena Nabi nak ikut lagi, maka orang tadi kenapa? Panas. Nabi yang berdiri itu saja yang dilindungi awan. Nampaklah dek pendeta Buhaira. Ya Allah, syukran ya Allah, engkau telah memberikan petunjuk kepada saya. Memang anak yang paling muda ini calon rasul. Rupa nak berampek kau kapuyuk tabalik sekunyo ya Allah. Orang biasa saja gitu. Ya kan? Hanya sapu dek pendeta Buhaira, kami apa? Kami mencari air Pak di mana kadai nan taboka kami awih. Oh aluna do kadai taboka do datang menaik salah ke rumah awak. Di siku ada jus pinang, ada teh talu tapai, ada kopi ginseng, ada teh mani. Naiklah ke rumah. Tiba dia ke rumah dibuat air dek pendeta Buhaira, dia pergi kuih. Kecik pendeta Buhaira jo bahasa Arab menyuruh orang komi minum. Bahasanya tu nanti tak dapat demo. Kita pindah ke bahasa Minang. Lain lah. Ya bahasa awak lah. Tali kai panjang 9 orang memapih hatih pelang kanailah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nantai dang, kita habihan kesadonya. Itu kok je bahasa Minang. Pendeta Buhaira ndak lu pandai ngecek gitu tu dah. Nyo balih lah dia orang kau. Dari Pitalah ke Batipu hari Gampo di Padang Panjang sedang ke sawah kami leamuh konon memakan nantai dang. Nyo makan. Baru dia melapihara berkata sesudah makan, "Pak, kita kalau makan minum bertanya membawa kapak lagi boleh?" Boleh kata Abu Talib. Iko anak muda nan umur 11 tahun nan pai menggalih jawab ko anak sia. Kata Abu Talib, anak saya. Tak kajik pendeta Buhaira ko sebab dalam kitab anak nak jadi nabi ko anak ya yatim. Anak ba caranya dah Pak. Anak angke, anak kakak sepupu apa, atau anak tapatan. Anak tapatan tahu tak Pak? Kalau bahasa Minang Padangnya agak kasar, anak tiri. Tiri ku kan bocor kok. Ya kan? Ini bapak-bapak, ya kan? Jadi maka kita sebutlah anak tepatan, jangan anak tiri. Inyo anak adik ambo, ayahnya namanya Abdullah, sudah meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Menangislah Abu Talib menjawab ini. Pak, jangan menangis. Ya kan? Ya Allah, sudah saya temukan dalam diri anak ini tanda yang kedua bahwa dia anak yatim. Ya kan? Saya ingin tanda yang ketiga, ya Allah, tolong perlihatkan kepada saya. Pak, lebih boleh membaca lihat punggung anak kau Pak. Kata Abu Talib, boleh. Tapi Nabi tak mau Pak. Malu saya Pak, tak. Macam nangis Nabi. Malu mau menceli punggung mau ke orang. Sekarang pertanyaannya, apakah punggung termasuk aurat bagi laki-laki? Tidak Pak. Yang aurat itu tertutup lutut ke bawah agak sejengkal, tertutup pusar agak sejengkal ke atas. Jadi laki-laki pekerja berat boleh tidak pakai baju. Asalkan pusatnya tertutup dan lututnya. Tapi malu Nabi Pak. Acu itu tinggi malu Nabi. Ya kan? Tak ada nak sawantanya. Ketika Nabi memperlihatkan punggungnya, dia menutup mata. Malu. Kalau ditutup mata je tapak tangan, lain sempurna tertutupnya.
Indah Pak. Dia dapat pantunnya. Lupa. Adalah makanan. Ya kan, begitu hebatnya orang awak. Kau dengar sana tak dapat lagi kecil lupa. Itu hebatnya orang awak. Berdiplomasi no. Ya kan? Apa pantunnya? Nasi dapat kita makan lado jo apa kadigil yang garam dan jauh di Kuantan awak baladang di Sentajo. Nati jo apa kaditan mato ndak bisa ke di dinding jo tapak tangan di salo jari tampak jo. Nampaklah dek pendeta Buaira ada bulu halus-halus bersusun tulisannya Muhammadur Rasulullah wa khatamun nabiin. Menangis pendeta Buaira, ya Allah, Engkau sudah mendatangkan pengganti Rasul yang ke-24. Andaikan saya meninggal hari ini, ya Allah, saya sudah reda karena sudah disambung kerasulan tidak beberapa tahun lagi. Ya Allah, peliharalah anak ini. Memang akan dipelihara Allah kerana dia akan jadi Rasul. Babisiknya kau Abu Talib. Bisiknya bisik Sungai Puah. Ada apa nan orang Sungai Puah kit tinggi. Kan? Bambang kau bisik Sungai Puah tu tadanga apa? Nyama apa basi. Membuat pangku, membuat bajak, membuat ladiang atau kan batokok. Kalau lunak-lunak yang ngecek nak tadanga. Jadi babisik seorang Sungai Puah kau kareh je. Anak kau Pak adalah calon Rasul. Apa pelihara nanya elok-elok ya Pak. Kalau tahu orang Yahudi pasti anak kau dibunuh. Kenapa kata Abu Talib? Yahudi itu berkehendak Nabi yang terakhir itu dari suku Israel. Ternyata anak ini dari suku Arab. Maka dipeliharalah oleh Abu Talib. Tapi sayang Pak, Abu Talib ini tidak mau masuk Islam. Ketika dia akan meninggal, Nabi menangis. Bacalah kalimat tauhid ko Pak. Apalah banyak membantu ambo ko Rasulullah. Muhammad, saya sayang kepadamu nak. Tapi untuk membaca itu jangan dipaksa paman lagi. Paman ada agama lain. Kalau saya tukar malu dengan leluhur. Biarlah bapak seperti ini nak. Jangan dipaksa. Nabi menangis turun ayat. Ini maksudnya bahwa Allah yang memberi petunjuk tidak bisa jadi wirid kita ini, tabligh kita ini apa Pak? Kau lupa menganan, kau nyota kalok menjagoan. Ya kan? Bukan memaksa orang untuk patuh. Yang memberi hidayah itu Allah. Turun ayat ketika itu. Apa bunyi ayat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau sayangi. Walakinnallah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ya. Ada enggak orang dan rumahnya dekat musajid, pinjam tak salat, ada enggak? Ada Pak. Kenapa? Belum dapat hidayah. Ya. Orang mengaku Islam tidak salat, ada enggak? Ada. Mencuri itu berdosa, tapi malamnya keluarnya pakai minjanya cilok sawit orang. Kan? Ini bapak-bapak yang terhormat. Jadi hidayah dari Allah. Makanya kita terus, kalau kita taat, kita salat, kita selalu meminta hidayah itu kepada Allah. Apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu permohonan minta hidayah selalu, jangan kita tersesat. Ya, itu yang perlu. Jadi Bapak Ibu,
Ya kan? Nabi dipelihara oleh Abu Talib. Kita kini tinggal bersalawat saja. Jangan ada juga yang pelit kita dengan salawat ini. Asal dibacakan nama Nabi Muhammad, setidak-tidaknya kita sambung sallallahu alaihi wasallam. Atau kita baca secara sempurna Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Dengan kadarullah kedatangan Nabi Muhammad itulah yang menyampaikan Islam ke Kuantan Singingi, yang menyampaikan Islam ke Tembilaan, yang menyampaikan Islam ke Kampar, yang menyampaikan Islam ke Indragiri Hulu, yang menyampaikan Islam ke Indragiri Hilir, yang menyampaikan Islam ke Gunung Toar, ya kan? Dan juga ke kampung saya, ke Baso, Kabupaten Agam, Kecamatan Baso, Ayetabi, Koto Tuo, Batapian Jo Canduang. Marapak jo Padang Munta, Ayetabi jo Koto Tuo, buah lah masak babaliak mangka putih menjadi bunga pulo. Itu kalau ke Meleset tu Pak, ya kan? Dua pantunnya tu, si tumbuk jo batu sangka, pitalah jo bunga tanjuang, inai jo tumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku duang. Ini namanya musibah. Dan ini akan silih berganti datangnya sepanjang usia kita. Bagaimana kita menyikapinya? Bahwa kalau kita dapat musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu, ini orangnya, mereka yang sabar itu akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab di balik musibah akan datang nikmat. Benarkah demikian? Di Sumatera Barat Pak, tahun 1979 itu Galodo Gunung Merapi. Kapundannya tidak ada keluar, ada laharnya tidak ada. Cuma kantong-kantong air di dindingnya sudah terlalu penuh. Kemudian jatuh longsor ke bawah, dinamakan oleh masyarakat setempat Galodo. Hanya tanya dulu di Umar Irama, bahasa Indonesia-nya Galodo tu, hanya jawab lah orang kita tinggi Galoda aja. Pak. Jadi orang tak mengerti bahasa Indonesia itu Pak. Kalau kita kekurangan harta, apa bahasa Indonesia-nya? Miskin. Nah, kalau bahasa di kampung Ambo, bansai. Ada orang yang tak pas bahasa Indonesia kok, hanya Indonesia kan. Orang tua saya bangsat. Itu lain pula artinya itu. Ya kan? Ya kan? Jadi kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai sekarang sudah berapa tahun itu? Sudah 44 tahun. Apakah berubah jadi nikmat? Iya. Ada namanya Kecamatan Sungai Tarap, nagarinya bernama Pasiela. Pasiela sampai kini Pak, baralah lamonya lampai 13 tahun, masin pemacah batu tagak sinan, alun nabi habis batu leh. Bekas dari Galodo tu. Padahal kalau kita lihat Gunung Merapi itu, tak nampak basonya pernah Galodo lah tumbuh rumput sinan kali. Tapi hasilnya di bawah akan diolah oleh manusia sebagai batu pecah untuk dijual kepada orang yang membutuhkan. Yang namanya batu pecah, koral, semen itu sama aja barehnya Pak. Dan itu orang membangun tarui. Jadi kalau datang musibah, kita jangan terlalu kecewa. Di balik musibah akan ada nikmat. Pak, Karambi dek sabahnya sampainya jadi minyak Pak. Kamburan saja mulai. Itu yang membuat ambo viral dulu tu. Sehingga diduri ambo digalai orang. Siang ngaji malam kau Ustaz Karambi aja. Nyanan disabui dawa Pak, aja digala. Kalau di Jakarta galam boleh tahu Pak, Ustaz Kapindiang.
Kerana nampak cerituan kapin diang. Jadi karambi ko pak itu arai babungku hijau kelupa. Arai itu kalau di Sumatera Barat untuk mencetak kue bainai. Iya kan? Arai itu lai sadonya jadi mumbang, ndak. Kalau tiba angin kancang, angin puntiang beliung, angin limbubu, jatuh arai itu ke bawah. Ndak jadi mumbang. Nan tagok tampuk jadi mumbang. Mumbang lai sadonya jadi kerambi. Indak tiba tupai jatuh ketek badan. Ya kan? Ndak jadi kerambi. Ada nan ndak dikebakan tupai sampai jadi kerambi. Itu nasibnya tetap malang. Orang kamambiak karambi ko pak, indak ado batarati do pak, ndak punya adab. Batangnya titih, pelapahnya kedua inyo piuh tampuk kakidanyo geliang badan kasuho balambin tibo di bawah. Ada orang menurunan karambi jo tali. Ndak. Nyo hantam ke bawah. Mujul karambi ko la pakai sabui. Kalau tidak langsung tamburuangnya pacah. Kok jatuh badan ke batu tak kulibak sabuik nantaba. Kok masuk ke dalam sawah tabanam badan ke bawah. Lai di keluhan orang. Lai. Tapi tiba di luar nyo cucuk jo sulo runciang. Orang piaman menyebut sulo basi runciang dah. Nyo kubak sabuik sadonya. Kan sakit dah pak. Tapi lai ada maduhnya. Ndaknya sabar. Atau le dibawa badan ke rumah laharok karambi ko ke disimpan dalam mari. Tapi ndak dapat serempang padi batuang dibalah ke paraku, ndak dapat berkandak hati kandak Allah nan balaku. Pungguang ladiang nan dinantikan. Ya kan? Kapiang dua badan. Lai adanya madu ya? Indak. Ananai di dalam tu nyo minum le dorang Bapak. Sudah nyo balah dorang, airnya nyo minum lah. Alah selesai penderitaannya. Alun. Lah tasanda di sudut dapur kukuran sudah berkikie. Di kampung Ambo pangu namanya. Kalau kukuran biasa ndak ada. Nyo kikie jo basi runciang sudah tu nyo puta jo motor listrik. Sabalun tatampuruang ndak nyo antian. Lai ada maduhnya ndak sabar. Iko ada orang basawit bercerita dan boy muaro lembu tu dulu ketika boy mengaji ke sinan tu sawit ko murah. Sawit murah Pak Ustaz. Racun maha, pupuk maha. Ini memang betul manusia ko Pak. Kalau nya rugi nya cerita kalau balabonya aniau le. Ya kan? Ndak ada beragi kawan. Ini Bapak. Itu kayaknya sifat manusia. Situ je orang mengalih. Pasar Tanah Abang. Orang banyak datang ke pasar ke Ustaz. Tapi tidak belanja je. Giliran orang banyak belanja bulan puasa. Datang ke sana tidak jacuan tu Bapak. Begini kebanyakan manusia. Lah tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya jo rambeh di orang karambi tadi jo ayange jadi santan le ada maduhnya nan bekas marameh karambi tadi kalau di kampung Ambo sampureh namanya siko namanya katapang ya alai sanang katapang tu sudah dirameh indah Pak nyo bungkui dorang nyo kain buru hanya luman-luman ke lantai untuk memberasih lintai papan. Nan santan tadi diangean di kuali, jopi di bawah. Lah mengalagaknya masuk orang lado giliang, sipadeh, langkueh, daun salam, asam kandi. Iya kan? Baralah kangui-hangui badannya tu. Tapi nyo sabar saya. Tapi akibat kesabarannya, ala itu kecil orang sebalik rumah. Nih harum nagulai orang. Dia timbulkan aroma yang sedap di hidung kita ini. Begitu sabarnya kelapa. Ya kan? Dia tidak mengaduh, tapi menimbulkan keenakan bagi manusia. Itu dicancang orang lah ikan patin, ikan lemak. Di mambo makan tu
ikan lemak namanya. Tu ada lomba makan di Kampar tu je daging kijang. Ya kan? Rupa banyak kijang sedang diburu atau di Kalio. Awak masuk daging-daging tu ke dalam, dikolah masak. Batanyo tetangga, aba buek ka, aba buek ni, gulai kijang. Pange ayam. Nggak ada tersabit kerambil itu dapat. Kerambil lah hilang namanya sebenarnya. Tapi lah adanya mau pe, adanya mencerca, indak. Setiap orang kamangulai, inyo pasti satu. Kalau ndak satu, inyo sampade namanya. Ya kan? Jadi dalam hidup ini Pak akan bergantian antara musibah dengan niat. Kalau 10 tahun kau Pak dapat musibah saya, ya kan? Ya, misalnya pupuk sari ditemukan. Ya itu Bapak. Pupuk tidak terpenuhi untuk petani, tapi ibu kota baru ke dibangun. Akan cara orang berpikir. Ya kan? Lawi awak laweh tapi garam diimpor. Ya kan? Nampak yang merasa itu rakyat di bawah kau Pak. Ya kan? Sebab orang kalau bisa jadi penguasa, bisa langsung jadi pengusaha. Ya kan? Ya kan? Tetaplah kita dengan tabah merawat sawit kita. Bapak-bapak saya lihat ya kan, dengan kondisi kita di sini, alhamdulillah ekonomi Bapak di Riau ini lebih baik dari Sumatera Barat. Sumatera Barat tanahnya tidak bisa ditanam sawit Bapak, kecuali Darmasraya jo pesisir selatan. Selain dari itu tidak bisa. Di kampung Ambo Pak nan biasa ditanam, saya tidak mungkin ini. Tuh pisang. Tidak mau Pak, lah didatangkan insinyur pertanian, sebabnya mati sepisang kok. Tidak bisa juga Pak. Ditanam lado di Pianggang, ditanam padi dek manci, ditanam jaguang dek karo, ditanam mubi dek babi. Iya kan? Dicoba lo batarana ayam, ditanya ke orang, batarana ayam kau je. Di orang ayamnya tambah banyak, talunya tambah banyak. Ada awak ayam pencarak talu Nyo minum talu itu balik. Iya kan? Dicali orang baladang lado, batangnya gadang, dahannya rampak, daunnya rimbun. Dari salo daun keluar bunga, bunganya putih bintang timur, bunga jatuh putih keluar dari mudo sampai lah masak bagalui kilo je timbangan harago tatakok dengan maa. 2 kali ambil tabali dinyo Toyota Innova. Dicoba lo dawak baladang lado, lah dipupuk, lah diracun, lah disiang menurut ketentuannya. Tapi lado kau mati pucuk, pupuk bau tang, racun bau tang. Ya kan? Akhirnya semuanya gagal. Bolehkah kita putus asa? Tidak boleh. Di balik musibah pasti ada nikmat. Itulah kehidupan ini. Ya. Jadi inti hidup kita ini 2 saja Pak. Syukur 1, sabar 1. Saya doakan bapak-bapak di Kabupaten Kuantan Singini ini mudah-mudahan hidup sabar Pak. Kalau istri kami menjadi biang keladi Pak Ustaz. Baik istri ya Pak. Ionyo bijak Pak Ustaz. Bercelalek di bibi. Munculnya tu ndak tangguang kambo doh. Ciek dah 10 adinyo. Sabar saja Pak. Jangan dilawan ibu-ibu kok. Dia memang itu ibu-ibu kok. Sedang bini Ustaz le itu apa le bini apa? Iya tu Ustaz le masuk akal tu bini Ustaz. Mana bini Ustaz? Bini Nabi. Siapa? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Semuanya durhaka kepada suami. Keduanya wanita itu masuk neraka. Istri Nabi itu Pak. Apalah istri awak? Dia Pak sabar saya jangan ditinggalnya. Ternyata anak awak je cucu awak. Dia awaknya kecil bodoh ke orang. Istri bagak itu ndak ada ditinggalnya banyak penggantinya yang lain. Jangan Pak. Jangan Pak. Sabar saya awak. Dukuang cucu bawa kalapau. Kalau istri itu serang heboh jangan dilawan. Tiba di lapau tu dibalikin cucu kau kue. Kalau ndak doang kau yang lajak sari nenek angkau dan tinggal.
Kalau ibu-ibu, suami itu temperamental, pemberang, pembongi, seketik bongi, jangan dilawan bu, sabar aja. Apa kau keciknya kawak, kan kasar keciknya tu. Abak lah meninggal dah, jangan udah sabui je baru so. Itu sejawabnya jangan apa lo kayaknya. Amak kau, amak pergi balik baru dah mencalik pacu jalur ke Sungai Kuantan. Kok pulang beliau beko mau sampai Pasan Udah. Ya kan? Nah, pandi kau. Yo dah buka lapis SMP-nya udah le kuliah dah aja lah bini udah kau supaya nak jadi serupa udah. Itu saja jawabnya. Lain tak dengar ibu tu. Gilo kau kecil suami kau. Yo malang lah udah dapat bini gilo tu. Ini. Jadi semuanya dihadapi dengan sabar. Tadi lambu rencik sabar tu meniru karam. Ada celai. Atu tanam-tanam menjo baru paku. Siko ana monyo paku dan digulai je udang jolokan tu. Lai paku yo. Adapun paku atau pakih termasuk suku Bangsa Rumpui sajak dulu di Minangkabau paku tekato jadi sayu. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei Darussalam populer ketupik gulai paku lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jariang serak-serakkan udang bariang asamnya asam balimbiang bungo sambuang konconya mana. Sambuang tu namanya siko. Kincuang. Kok nak tahu jelamak paku, cobalah ulang mangean lah masih mengkonya sero. Tu orang pesisir selatan benda itu. Nyo masih gulai paku tu jolokan. Ya kan? Kalau kita makan gulai paku jolokan ko lalu mintua di lekang, tak nampak? Tu lamanya. Tapi kecek dokter paku ko ndak mengandung gizi pak. Sanasib mana jo coba dak menganyang indak vitamin. Jadi apa kalau asam urat, saraf terjepit, rematik, ya kan? Layuh-layuh kena jin balang. Ajan dimakannya gulai paku tu. Ya kan? Tapi ada nang kaditiru. Dia ndak memilih tempat tumbuh. Kalau kacang panjang, kacang boncih, kacang kedele, pak, kacang tanah. Kalau ndak di tanah hitam kita tanam, ndak dia gelo di pupuk. Ndak bisinya. Tapi kalau paku ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi hijau, di salik batu inyo hidup, di puncak kerambi tumbuh subur. Lai kanamuh dia tok rumah bagonjong hijau. Baiklah pak, perang panjang ada pusat kebudayaan Minang senan, tu batu hijau rumah tu, tumbuh paku dia tema. Tak ada ke tanah tu dah. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyeso, makannya mencari seorang, pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih jo gagah caliklah perjuangannya. Walau dialang dirantangi baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu dia ulah angkuh kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyau kabau, siang lempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakan larimbun pulau. Paneh bertahun dak kabaa di parun nalun kabih, antah ko urek nanta cabui, salagi rumpun dak binasonan paku bapantang mati. Kalau itu ditiru Sabah pak, aman negari ko. Aman rumah rumah tangga. Orang tak banyak sabar, ingin capek kayu, akhirnya korupsi. Labara gubernur dia kau nak masuk penjara. Ya kan? Apa itu? Ya kan? Di Sumatera Barat lu nak ada gubernur masuk penjara pak. Yowana, coba pak kaji sejak dari Pak Harun Zain sampai Pak Azwaranas, sampai Hasan Basri Durin, sampai Zuyen Rais, sampai Fauzi Bahar, sampai Mahyildi Ansarullah, malah naik lo jadi gubernur. Itu mengkopak ke memilih besok, pilihlah pemimpin tu nan punya IT. Apa itu IT? Bukan teknologi IT. IT itu iman,
Takwa. Jangan salah pilih, Pak. Jaguang salah pilih, bijonya tak tumbuhnya, Pak. Apalagi pemimpin. Jadi kita tirulah sabar paku. Cuba ulang melihat sabar paku tadi. Ulang melihat bacanya serupa ambo tadi. Tak bisa tak? Ya lambo saya membaca-baca itu. Untuk bahan kajian. Dek pandai itu tu muka dipanggil orang ilmu dia, Pak. Kalau tak perlu dia orang tak. Tapi awaklah pensiun lah. Pensiun kau gaji 2 jutanya, berapa je PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Demo PDIP itu tidak partai Bu Mega itu dah, Pak. Itu kan Partai Demokrasi Indonesia kalau dia ambo untuk ambo PDIP itu penurunan daya ingat dan penghasilan. Tapi nyobalian dia Allah, Pak. Atau penambahan daya ingat dan penghasilan. Sebab itu memori ambo jalan taruh ibadahnya jamaah kok. Kalau manu-manu suruh malah mati, Pak. Ya, lana malai tahun pensiun 2 jutanya. Tamu je jamaah lebih-lebih serupa iko ko Pak, luar biasa. Hari hujan jamaah tetap ramai. Itu suatu nilai tambah untuk saya yang berceramah. Mudah-mudahan Pak Ibu masuk surga sadonya. Kalau jamaah berampik nanti tadi itunya mas anda sudah ditonggaknya salah uwe rangi cik seorang. Anda bersemangat mau ngaji itu. Ya kan? Dan doakan pula saya, ya Allah, masuklah Ustaz Ristawardi itu ke surga, ya Allah. Ndak di musaji ko se beliau bertamu jo kami, ya Allah, bertamu jo dalam surga. Sadang orang berpacaran ndak sampai nyo nikah ale ada lagunya. Udah ada nanti dalam surga. Apalagi kita sama-sama Islam. Doa nambah ibu. Yang ibu sumpah yang ambo nak. Sudah bini ambo lah mati tu ambo ibu sumpah lah. Lalu di doa ambo tu. Sepanjang ambo mengecek sejak mulai tadi, kalau ada nan salah tu dari ambo, Pak. Yo. Bapak Ibu, salah ke Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Karena ada pula wirid jam 7 ini di sekolah. Mudah-mudahan semua undangan bisa saya penuhi dan sesuai jo kece apa tadi samparah karambi namanya siko katapang. Ada pentunnya kalau ada karambi ada katapang. Kalau ada ambo dipanggil insyaallah ambo datang. Dan ketiba kan? Tapi kalau tak datang telah mati tu mah. Baru itu orang berumur 70-an kok lah rawan mati mah, Pak. Ya kan? Jadi kalau ada ibu-ibu dan suaminya lah 70 tahun, matinya jadi tangi hijau pada azalah lagi. Ya kan? Doa azannya lagi. Ya Allah, ampunan suami ambo, lapihnya dari azab kubur jo azab neraka, masukannya ke dalam piko ibu suami mati tu, buat pondok-pondok ketek dekat kuburnya, sinan lalok gak sepakan. Tapi kalau saya doakan saja, ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk istriku yang telah meninggal. Jadikanlah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Itu doa kita untuk siapa saja yang meninggal. Orang tua kita, istri kita, suami kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.